Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang, masih ingat nggak Pak Adi? Pertemuan sebelumnya tafsir tentang Al-Baqarah ya. Cerita tentang kisah Al-Baqarah. Jadi cerita tentang sapi betina yang disembelih oleh Bani Israel, dan di situ ditunjukkan beberapa sikap yang buruk dari Bani Israel. Tidak semua Bani Israel seperti itu. Mereka bertanya bukan untuk mencari jawaban, tapi bertanya untuk membungkam para nabi, untuk mengelabui atau untuk menutupi kebenaran. Mereka tujuannya bertanya seperti itu. Kemudian setelah bertanya yang tujuannya bukan untuk kebenaran, mereka juga banyak tanya, dan banyak tanya untuk sesuatu yang tidak bertujuan untuk amal. Itu adalah termasuk perkara yang buruk, seperti diajarkan juga oleh baginda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis beliau, wa innama ahlaka aw halaka man kana qablakum. Di antara perkara yang membuat orang sebelum kalian itu menjadi celaka dan hancur, di antaranya adalah kasratu masailihim ala anbiya'ihim, banyak tanya kepada nabi mereka, dan di antaranya adalah Bani Israel ketika berhadapan dengan Nabi Musa alaihissalam. Ini sudah kita jelaskan beberapa hal di sana, beberapa pelajaran kita ambil dari ayat itu. Dan sekarang kita masuk kepada kisah yang lain daripada surat Al-Baqarah, masih terkait dengan Bani Israel. Jadi di dalam surat Al-Baqarah kisah Bani Israel itu banyak disebutkan. Kalau awal-awal Baqarah itu kita membaca wa iz itu biasanya itu terkait dengan Bani Israel. Itu puluhan. Iz itu mengingatkan Bani Israel, ingatlah ketika begini, ingatlah ketika begitu, ingatlah. Itu semua tentang Bani Israel. Karena apa? Karena memang agama kita ini punya kaitan erat dengan agama Bani Israel. Agama Yahudi itu adalah agama yang paling dekat dengan Islam, sama-sama tauhid. Sama-sama tauhid. Kita dengan Yahudi itu agamanya sebenarnya mirip. Cuman mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Walaupun pada zaman Nabi Muhammad sebagian mereka beriman, bahkan di dalam surat Al-Maidah ayat 44 ayat 41. Di situ disebutkan bahwa mereka bertanya kepada Nabi Muhammad tentang hukum rajam. Jadi di antara mereka ada yang berzina, dan mereka ingin menerapkan hukum sesama mereka, cuman mereka berselisih. Sebagian mereka ingin menerapkan hukum Taurat, yaitu rajam. Sebagian lagi ingin menerapkan hukum yang mereka buat sendiri. Maka kemudian karena mereka berselisih, mereka datang kepada Nabi Muhammad SAW. Maka kemudian Rasulullah pun menjelaskan kepada mereka tentang hukum yang ada di dalam Taurat. Rasulullah mengatakan kepada mereka, bukankah ada hukum pezina yang muhsan dalam kitab kalian? Mereka berusaha untuk menutupinya, tapi ada di antara salah satu dari mereka yang tahu tentang isi Taurat. Kemudian dia mengatakan, ada wahai Muhammad, di dalam Taurat ada hukum rajam. Yang jadi pelajarannya di sini bahwa mereka bertanya kepada Rasulullah, walaupun tokoh mereka, walaupun rabi-rabi mereka mengajak mereka untuk tidak mengikuti Rasulullah SAW. Tapi secara inti agama, tauhid, yang Ten Commandment itu semuanya adalah ajaran Islam. Ajaran Rasulullah SAW atau Nabi Muhammad SAW itu sama dengan Ten Commandment yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Jadi masih berkaitan dengan agama yang sama. Makanya agama itu di sisi Allah cuma Islam. Cuman orang-orang tertentu, kelompok-kelompok tertentu menyebut ini Yahudi, ini Nasrani, padahal maka Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslima. Ibrahim tidaklah Yahudi, Ibrahim tidaklah Nasrani, tapi dia adalah Muslim yang hanif, Muslim yang lurus. Nah, ini
Karena satu agama sebenarnya. Cuman mereka menamakan diri mereka Yahudi, sehingga dengan itu mereka kafir kepada Nabi Muhammad dan juga kafir kepada Nabi Isa alaihissalam ketika diturunkan kepada mereka. Jadi masih berkaitan. Dan sekarang salah satu kisah yang dikaitkan juga dengan Yahudi, kaitannya dengan sihir. Karena mungkin kita tahu cerita Nabi Sulaiman alaihissalam, di mana Nabi Sulaiman mukjizatnya apa saja, Sulhi? Sulhi, tahu nggak mukjizat Nabi Sulaiman? Bisa bicara dengan hewan. Apalagi angin bisa menjadi tentaranya. Dia dibawa oleh angin. Punya rakyat yang luar biasa, bisa memindahkan singgasana Ratu Balkis yang satu menawarkan sebelum dia berdiri. Jadi seduduknya, jadi seukuran seduduknya Nabi Sulaiman itu adalah misalkan setengah jam atau seperempat jam sampai kamu berdiri dari tempatmu. Ini yang pertama. Yang kedua mengatakan, saya bisa memindahkan kerajaanmu sampai sebelum matamu berkedip. Jadi sekedip mata. Luar biasa. Nabi Sulaiman juga berbicara dengan semut. Nah, jadi banyak keajaiban-keajaiban yang ditunjukkan kepada Nabi Sulaiman. Bahkan dia punya tentara yang menyelam ke dasar lautan untuk membawakan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam berbagai macam keindahan yang ada di bawah laut, intan berlian, dan itu dijadikan sebagai alas daripada lantai istana Nabi Sulaiman alaihissalam. Sehingga ketika Ratu Balkis datang ke kerajaan Sulaiman, sampai mengangkat roknya, mengangkat pakaian bawahnya, diangkat sampai kelihatan betisnya. Kemudian Nabi Sulaiman mengatakan, itu bukan air. Coba bayangkan betapa luar biasanya. Jadi penuh dengan hal-hal yang kalau bagi kita sekarang itu sifatnya magic, sifatnya mistis. Tapi itu diberlakukan oleh Allah SWT untuk Nabi Sulaiman. Dan itu adalah buah daripada doa Nabi Sulaiman alaihissalam. Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ya Rabb, berikan kepadaku kerajaan yang tidak akan engkau berikan kepada siapapun setelahku. Maka itu juga yang dicari oleh Bani Israel yang saat ini. Jadi mereka menggali Masjid Al-Aqsa, di bawah itu sudah ada terowongan, sudah ada galian besar itu sekarang. Kata mereka mencari Haikal Sulaiman, dan itu real. Beberapa waktu yang lalu saya lihat ada videonya, Netanyahu berada di bawah terowongan yang katanya di bawah Masjid Al-Aqsa. Jadi memang permusuhan atau perselisihan perbedaan antara kita dengan Bani Israel ini memang sudah menjadi ketetapan takdir dan skenario dari Allah SWT. Dan kiamat tidak akan terjadi sampai kita itu memang berseteru dengan mereka. Nah, makanya hadis-hadis tentang masalah bagaimana perseteruan antara umat Islam dengan umat Yahudi itu adalah sesuatu yang dari dulu sudah ada nubuatnya. Sebelum terjadi sekarang, itu sudah ada nubuatnya. Karena memang sudah menjadi skenario dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bahasan kita sekarang fokus kepada Nabi Sulaiman dengan masalah sihir yang dinisbatkan kepadanya. Jadi sebelum kita mulai, kita membaca surat Al-Fatihah. Sebelum kita baca ayat ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka hati, pikiran, dan jiwa kita untuk menerima pancaran-pancaran hidayah dari ayat-ayat yang akan kita baca. Ala hadini wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaba'u ma tatlu syayatin 'ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut. Dan mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh setan-setan kepada kerajaan Sulaiman. Tidaklah Sulaiman itu kafir,
Walakinna syayatina kafaru. Akan tetapi yang kafir itu adalah setan atau iblis. Yu'allimuna an-nasa sihra wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut. Kenapa iblis kafir? Bukan hanya karena keingkaran mereka, karena kesombongan mereka atau perlawanan kemaksiatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, juga karena mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Yu'allimuna an-nasa sihra. Jadi yang mengajarkan sihir pertama siapa? Setan. Jadi kalau ditanya siapa guru sihir, ya setan yang pertama. Yang menciptakan atau yang menemukan sihir pertama itu adalah setan. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut. Dan juga apa yang diturunkan pada dua malaikat. Malakaini di sini ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan dua raja namanya Harut dan Marut, ada yang mengatakan namanya adalah dua malaikat namanya Harut dan Marut. Tapi di sini jumhur ulama berpandangan kisah ini adalah terkait dengan dua malaikat. Dan memang di dalam kisah Harut dan Marut ini banyak sekali cerita-cerita Israiliyat yang sebenarnya di dalam agama kita tidak boleh kita dustakan, tidak boleh juga kita terima. Dengarkan saja. Jadi Israiliyat itu cerita-cerita Bani Israel yang sumbernya dari umat Bani Israel, terutama dari Taurat atau dari guru-guru mereka atau dari ulama-ulama Bani Israel. Kita boleh mendengarkan atau boleh meninggalkannya. La tusaddiqu ahlal kitabi wa la tukadzibuhum, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kalian dustakan ahli kitab dan jangan pula kalian benarkan mereka. Berarti kita dengarkan saja sebagai informasi saja. Yang penting kan tidak mengganggu ibadah kita, tidak mengganggu akidah kita. Dan ini juga termasuk salah satu ayat dalam Al-Quran yang banyak sekali cerita Bani Israel di dalamnya. Jadi, walakinna syayatina kafaru. Akan tapi iblis atau setan itulah yang kafir. Kenapa? Mereka mengajarkan kepada manusia sihir. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut. Dan mereka mengajarkan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di Babil, di Babilonia, itu Irak saat ini. Jadi dahulu itu adalah sebuah peradaban besar pada zaman Nebukadnezar, di mana mereka punya taman gantung katanya. Jadi kalau sekarang ada perumahan-perumahan elit yang dibuat secara khusus lebih tinggi daripada tanah dasarnya atau tanah aslinya, pada zaman dahulu sebelum Masehi itu sudah ada taman gantung yang ada di Babilonia, dan mereka sudah punya peradaban yang sangat maju. Berarti ini ada dua kisah nih. Kisah Sulaiman kerajaannya di Palestina, di dekat Masjidil Aqsa. Disitulah kerajaan Sulaiman diyakini oleh umat beragama dari kalangan Yahudi ataupun Islam dan juga Nasrani tentunya. Disitulah Nabi Sulaiman tinggal. Sedangkan Babilonia di Irak itu asal muasal daripada keluarga Nabi Sulaiman, yaitu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kan kakek keberapa bagi Nabi Sulaiman alaihissalam. Ibrahim punya anak Ishak dan Ismail. Ishak kemudian punya anak Yakub. Yakub punya anak Yusuf. Yusuf punya saudara. Itulah Bani Israel. Kemudian Bani Israel pindah ke Mesir. Dari Mesir mereka dikeluarkan di Mesir ada Yusuf di sana yang membawa mereka. Kemudian beberapa abad berikutnya mereka dikeluarkan dari Mesir oleh Nabi Musa alaihissalam. Dari Musa kemudian lahir Yusha bin Nun. Kemudian dari mereka nanti lahir Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Berarti kan jauh sekali antara Nabi Sulaiman dengan Nabi Ibrahim. Kisah Sulaiman terjadi di Palestina. Babilonia itu adalah kisah kerajaan sebelum Nabi Sulaiman alaihissalam. Berarti di sini ada dua kisah. Kisah Nabi Sulaiman di Palestina, kemudian kisah ada dua malaikat Harut dan Marut yang ada di Babilonia. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut, dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di Babilonia, Harut dan Marut.
Jadi Babilonia ini termasuk salah satu peradaban yang disebutkan dalam Al-Quran. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Jadi malaikat ini memang sengaja diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajarkan pada manusia sihir itu hakikat seperti apa, bukan untuk menjadikan sihir itu sebagai ilmu andalan bagi manusia, tapi untuk menyampaikan kepada manusia ini ada ilmu namanya ilmu sihir yang kalau seandainya kalian pelajari, kalian gunakan, maka kalian tersesat. Kalau seandainya kalian hanya untuk sekedar tahu saja, oh ini sihir, ini bukan sihir, maka tidak masalah. Jadi mereka mengajarkan sihir, tapi mereka sampaikan bahwa kami ini adalah ujian bagi kalian. Kami ini adalah sebagai cobaan bagi kalian. Ibaratnya godaan. Kalau kita, ya sama kita juga, dunia ini ibaratnya sihir bagi kita. Kita diperdaya oleh dunia, tapi kita disuruh untuk menahan-nahan diri dari dunia. Nah begitu juga dengan sihir. Diajarkan oleh dua malaikat ini kepada manusia pada zamannya, akan tetapi disampaikan kepada mereka pada saat yang sama, ini adalah ujian bagi kalian. Fala takfur, janganlah kalian melakukan kekufuran, kemaksiatan dengan sihir ini. Fala takfur, kata malaikat kepada siapapun murid-muridnya atau siapapun yang belajar kepadanya. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Dan kemudian manusia yang ada pada zaman itu mempelajari daripada Harut dan Marut ini ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Sihir-sihir yang dengannya mereka bertujuan untuk memisahkan antara pasangan manusia, antara suami dan istrinya. Jadi dari zaman dahulu, kalau sekarang ada pelet atau ya sejenis pelet itu kalau di Padang namanya ada kebanci ya, yang buat orang benci gitu. Jadi dibacakan sesuatu atau diminumkan sesuatu sehingga mereka sejak saat itu jadi berantem bersama pasangannya. Dan itu ternyata ada dari zaman dahulu. Dan diturunkan ilmunya dari Harut dan Marut bukan untuk diwariskan, tapi hanya sekedar untuk dikasih tahu bahwa ini rusak. Dan memang berbagai macam ujian Allah sudah turunkan kepada manusia. Maka kita kalau kita pelajari sejarah, berbagai macam peristiwa, misalkan Nabi Musa alaihissalam ditunjukkan kepada dia keajaiban membelah lautan, kemudian tongkatnya dirubah menjadi ular, berbagai macam keajaiban yang sifatnya menurut kita magis atau mistis, itu sudah diajarkan, ditunjukkan kepada manusia dan dijelaskan oleh Allah kepada manusia, ini benar, ini salah, ini mukjizat, ini sihir, ini sesat, ini lurus, sudah diajarkan. Maka pada zaman Nabi Muhammad SAW masalah itu tidak terlalu disinggung lagi, tapi diajarkan kepada Rasulullah SAW sesuatu yang jauh lebih daripada itu. Itulah Al-Quranul Karim. Kalau seandainya sihir dahulu bisa membuat orang, misalkan penyihir Fir'aun. Penyihir Fir'aun itu masuk Islam atau beriman kepada Nabi Musa kapan? Kapan Pak Zul? Bukan. Ketika tongkat mereka atau tali-tali mereka menjadi ular itu kalah oleh tongkat Nabi Musa alaihissalam. Saat itu mereka langsung mengatakan, kami beriman. Jadi kalau ketika mereka tenggelam, mereka sudah mati, sudah habis kesempatan untuk beriman. Nah, dan tukang sihir itu tidak termasuk yang berkejar-kejaran dengan Nabi Musa alaihissalam. Karena ketika Nabi Musa dikejar, mereka sudah menjadi orang yang beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Ini ceritanya dalam surat Al-A'raf. Jadi mereka beriman ketika sihir mereka kalah. Maka ketika mereka lihat ini tidak sihir ini, maka ketika mereka mengaku itu tidak sihir, semua mereka sepakat. Langsung mereka mengatakan, kami beriman kepada Allah. Dan saat itu murkalah Fir'aun, sehingga para penyihir Fir'aun ini yang bertaubat ketika kalah di hadapan mukjizat Nabi Musa alaihissalam, maka mereka
ada digantung oleh Fir'aun, disalib dengan kaki di atas, kemudian tangan kepala mereka di bawah. La usallibannakum ajma'in wa la uqati'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin. Dan kami akan memotong tangan kalian, memotong kaki kalian dari belakang, kata Fir'aun. Jadi mereka dapat siksaan daripada Fir'aun. Mereka beriman ketika sihir yang mereka gunakan kalah. Jadi di situ orang bisa mendapatkan hidayah. Kenapa? Karena sihir. Sekarang orang tidak lagi mendapatkan hidayah dengan sihir. Kalau seandainya ada seseorang saat ini, ketika zaman logika sudah menjadi sesuatu yang dominan di tengah kehidupan kita, dengan kemajuan teknologi, sihir tidak lagi bisa menjadi alat untuk membuat orang yakin tentang masalah keimanan. Kayak banyak kan pesulap-pesulap yang jago-jago, yang macam-macam yang mereka lakukan, tapi orang tidak akan yakin dengan apa yang dia katakan kalau seandainya dia mengatakan dia adalah seorang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi coba kita lihat Al-Qur'anul Karim. Saat ini sangat luar biasa, apalagi sekarang kita kedatangan seorang dai internasional, Dr. Zakir Naik. Mereka masuk Islam kenapa? Bisa berubah pikiran. Kalau dulu penyihir Fir'aun berubah pikiran, menerima agama, ketika mereka kalah atau ketika mereka melihat keajaiban sihir atau keajaiban mukjizat dalam hal ini, maka orang sekarang masuk Islam bukan karena ceramahnya ustadz, bukan karena sesuatu yang luar biasa atau kejadian yang mistik yang mereka lihat, akan tetapi ketika mereka membuka ayat-ayat Al-Quran, maka itu lebih tinggi daripada kemukjizatan yang sifatnya fisik yang ditunjukkan melalui nabi-nabi kita yang terdahulu. Seperti Nabi Isa menyembuhkan orang yang penyakit kusta, menghidupkan orang mati, kemudian membuat dari tanah seperti burung, kemudian dia tiup jadi burung. Nabi Isa melakukan itu dengan izin Allah. Tapi kalau sekarang orang tidak lagi bisa berdakwah dengan itu. Orang sudah menggunakan logika, jadi sihir sudah semakin kurang perannya dalam kehidupan manusia. Tapi pada zaman dahulu, peran sihir dalam kehidupan manusia sangat besar. Nah, makanya salah satu ujian yang Allah berikan kepada mereka adalah diturunkan kepada mereka ahli sihir dari malaikat yang sasarannya adalah untuk menguji mereka. Apakah mereka beriman, taat kepada Allah SWT, ataukah mereka tergoda dengan permainan sihir yang diajarkan kepada mereka. Namun di sini Allah menegaskan wa ma hum bidarrina bihi min syai'in min ahadin illa bi idznillah. Tidaklah mereka akan mendapatkan mudarat dengan sihir itu, atau tidak ada seseorang pun yang mendapatkan mudarat dari sihir itu kecuali dengan izin Allah. Jadi kita nggak perlu takut sama sihir. Sebagaimana Musa alaihissalam ketika melihat tali-tali yang dilemparkan oleh penyihir Fir'aun, Nabi Musa ada sedikit ketakutan. Kemudian Allah berfirman kepada Musa, jangan takut. Keluarkan dari lemparkan tongkatmu, maka tongkatmu akan menelan sihir-sihir yang mereka buat. Jadi syarat pertama dalam menghadapi sihir adalah jangan takut. Jadi ketika dikatakan sihir itu ada, iya ada. Umat Islam diajarkan oleh Allah SWT atau umat Rasulullah SAW diajarkan rahasianya, jangan takut. Karena takut itu adalah pintu sihir. Bahkan orang kalau sudah takut duluan sama jin, misalkan dia mau lewat kuburan dan dia sudah takut duluan, itu besar kemungkinan orang ini akan kesurupan. Karena takut itu menjadi pintu, walaupun tidak melalui sihir, dari jin dan setan untuk menguasai manusia. Jadi kalau orang sudah dikuasai ketakutan yang luar biasa, atau dikuasai oleh emosi yang luar biasa, emosi senang yang sangat luar biasa, yang tidak yang tidak terkendali, maka itu bisa menjadi pintu daripada masuknya jin atau dirasukinya manusia oleh makhluk yang disebut sebagai iblis atau jin atau yang sejenisnya, atau disebut makhluk halus itu. Adapun sihir, wa ma hum bidarrina bihi min ahadin
illa biiznillah. Mereka tidaklah akan mendapatkan mudarat sedikit pun kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika sudah disampaikan demikian oleh Harut dan Marut, yang terjadi adalah wa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka mempelajari sesuatu yang memudaratkan mereka. Dan ini kebanyakan kita kadang-kadang sering melakukan itu, mempelajari sesuatu yang akan memudaratkan kita di kemudian hari. Makanya Rasulullah SAW berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Doanya, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Salah satunya adalah ilmu sihir. Jadi saya ingin belajar sihir. Untuk apa? Supaya saya sekedar belajar aja. Tapi sholatnya tinggal. Kemudian dunianya juga berantakan gara-gara pelajari sihir. Tujuannya adalah hanya sekedar tahu. Berarti ini orang sudah mempelajari sesuatu yang memudaratkan dia. Apalagi kalau seandainya dia mempelajari itu semua dengan tujuan untuk menggunakannya menyakiti orang lain. Setiap kali dia menyakiti orang lain, sebenarnya dia telah menyakiti diri dia sendiri. Karena keburukan yang dilakukan terhadap orang lain, efeknya, dampaknya, akibatnya akan kembali pada diri dia sendiri. Jadi mereka mempelajari sesuatu yang memudaratkan mereka, wala yanfa'uhum, dan tidak mendatangkan manfaat bagi mereka. Jadi berarti kalah dalam ujian atau gagal dalam ujian. Walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq, dan disampaikan kepada mereka bahwa kalau seandainya kalian gunakan ini, seandainya kalian jadikan ini sebagai alat untuk mencari kesenangan dunia kalian, maka di akhirat kalian tidak akan mendapatkan jatah kesenangan. Jadi kalau orang yang sudah menikmati hasil daripada sihir di dunia, di akhirat dia tidak akan mendapatkan bagian kesenangan yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang beriman. Wala bi'sa ma syaraw bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Alangkah buruknya apa yang telah mereka jual diri mereka dengannya. Artinya alangkah buruknya harga yang mereka dapatkan dengan menjual diri mereka, menjual kesenangan mereka berupa dunia yang sedikit, akan tapi akhirat mereka hancur, masa depan mereka luar biasa berantakan, atau mereka mendapatkan siksaan dari Allah SWT. Labi sama syarabi anfusahum, alangkah buruknya perdagangan diri mereka yang mereka lakukan, laukanu ya'lamun, kalau seandainya mereka menyadari atau mengetahui. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, ini makna sekilas daripada ayat yang kita baca. Bagian yang pertama dari ayat ini, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru. Mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh setan kepada atau di tengah kerajaan Sulaiman. Sulaiman tidaklah kafir, tapi yang kafir adalah setan. Di dalam kitab tafsir Al-Imam At-Tabari, Jami'ul Bayan an Ta'wili Ayatil Quran, beliau meriwayatkan atau menukil sebuah riwayat tentang bagaimana kisah Nabi Sulaiman ini dengan setan. Jadi Nabi Sulaiman mendapatkan kerajaan yang luar biasa. Dia diberikan kekuasaan terhadap makhluk yang halus, makhluk lautan, bahkan burung-burung pun menjadi prajurit dia, seperti kisah Hudhud yang barangkali sering kita dengar. Jadi semua ditundukkan untuk Nabi Sulaiman alaihissalam. Kerajaannya sangat besar. Dan itu yang ingin dikembalikan oleh Benyamin Netanyahu pada era saat ini. Semoga Allah SWT mengutuk dan menyiksa dia di dunia dan di akhirat. Jadi ketika Nabi Sulaiman sudah menjadi raja, kerajaannya sudah stabil, ternyata dia juga tidak lepas daripada ujian dari Allah SWT. Di mana suatu ketika dia masuk ke kamar mandi, kemudian sebelum dia masuk, dia titipkan cincinnya kepada pembantunya. Jadi dia punya pembantu seorang perempuan, dan ketika Nabi Sulaiman masuk ke dalam kamar mandi, dia titipkan cincinnya, dan kemudian sebelum dia keluar, ternyata cincinnya itu sudah diminta oleh iblis. Jadi iblis menjelma, berubah menjadi seperti Nabi Sulaiman. Dan ketika iblis mengambil cincin itu daripada pembantu Nabi Sulaiman, maka kemudian dia pakai
maka saat itulah disebut dia menggantikan Nabi Sulaiman di singgasananya. Jadi pernah ada sosok yang bukan Nabi Sulaiman tapi seperti Nabi Sulaiman, memerintah seperti Nabi Sulaiman, ternyata itu adalah iblis. Jadi ternyata itu adalah iblis yang menjelma seperti Nabi Sulaiman. Jadi dia melakukan semua hal yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman di dalam memerintah, kecuali apa? Kecuali dalam masalah syahwat. Ya, karena bagi iblis kan syahwat dunia manusia ini kan bukan sesuatu yang menarik. Iblis tidak tertarik dengan kecantikan kita, dengan ketampanan kita. Iblis tidak tertarik dengan aurat kita. Kita tertarik dengan aurat kita. Jadi, kalau seandainya Sulhi kalau melihat ayam nggak pakai celana kan nggak masalah. Begitu juga bagi iblis. Kita ini makhluk lain, dia tidak tertarik dengan kita. Jadi begitu juga ketika dia memerintah Nabi Sulaiman menggantikan Nabi Sulaiman di singgasananya, maka dia melakukan semua yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman di dalam kerajaannya, namun dia tidak menyentuh istri-istri Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, Allah menjaga mereka daripada gangguan iblis. Ya karena dari satu sisi masalahnya tadi secara psikologis mereka memang, atau iblis memang tidak tertarik dengan fisik manusia. Yang dia inginkan dari manusia adalah manusia ini tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika iblis menggantikan Nabi Sulaiman di kerajaannya dan dia melakukan segala hal yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman di dalam pemerintahannya, di antara yang dilakukan adalah dia mengambil ada sebuah catatan atau kitab di bawah singgasana Nabi Sulaiman yang sengaja dikubur oleh Nabi Sulaiman. Karena disebutkan Nabi Sulaiman ini kan punya seorang pembantu yang telah memindahkan singgasana Ratu Balkis dalam sekejap mata. Namanya Asif bin Surya. Kalau dalam kitab tafsir sebagian menyebutnya namanya Asif bin Surya. Jadi setiap kali Nabi Sulaiman mendapatkan ilmu yang berasal dari Asif ini dituliskan. Kemudian dia letakkan di bawah singgasananya. Supaya apa? Supaya ilmunya ini tidak digunakan secara salah oleh masyarakatnya. Kan Asif itu dengan ilmu yang Allah berikan kepada dia bisa memindahkan singgasana. Berarti kan ajaib sekali ilmunya. Ilmunya sangat luar biasa, bisa memindahkan singgasana, kerajaan, mungkin gunung pun bisa dia ubah, dipindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan izin Allah atas ilmu yang dia miliki atau yang diajarkan kepadanya. Dan setiap ilmu yang dituliskan oleh Asif ini disimpan oleh Nabi Sulaiman di bawah singgasananya. Dan yang dilakukan oleh iblis ketika dia menggantikan Nabi Sulaiman alaihissalam adalah mengambil kitab itu, kemudian dia menyebarkan berita kepada masyarakat Nabi Sulaiman bahwa Sulaiman memimpin kalian, menundukkan kalian, hewan-hewan, manusia, seluruh makhluk yang ada di bumi ketika itu yang dikuasai oleh Nabi Sulaiman. Mereka mengatakan, atau iblis ini mengatakan bahwa Sulaiman memerintah kalian karena ini, karena kitab tadi, karena sihir. Jadi kalian itu sebenarnya selama ini tersihir oleh Sulaiman. Maka karena berita itu disebarkan oleh iblis, sehingga orang-orang mengatakan Nabi Sulaiman ternyata kafir. Maka di sini dikatakan wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatin kafaru. Sulaiman tidaklah kafir, tapi yang kafir siapa? Setan. Jadi ini kisah pertama. Jadi Nabi Sulaiman pun bisa dikibuli oleh iblis. Sebelumnya yang dikibuli siapa? Nabi Adam alaihissalam. Jadi iblis itu semakin tinggi tingkat derajat iman seseorang, dia juga punya ilmu yang tinggi untuk mengelabuinya. Jadi ketika Nabi Sulaiman keluar dari kamar mandi, kemudian dia sudah dia temukan pembantunya di suatu tempat, kemudian diminta cincinnya, kemudian pembantunya mengatakan, kamu siapa? Jadi sudah tidak kenal dengan Nabi Sulaiman karena cincinnya sudah diambil oleh iblis. Maka saat itu Nabi Sulaiman pun sadar, saya sedang diuji oleh Allah SWT. Maka ketika itu Nabi Sulaiman nggak ada kerajaan. Saat itu, beberapa saat. Dan kemudian ketika kerajaannya sudah dikembalikan oleh Allah SWT, maka dia menghukum mereka dan menghukum iblis, dan sampai-sampai
saking takutnya mereka kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, jin, iblis itu takut kepada Nabi Sulaiman. Ketika Nabi Sulaiman meninggal dunia, Nabi Sulaiman meninggal dalam kondisi bertopang tongkat. Jadi mereka mengira masih hidup Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi dia masih berdiri dengan tongkat. Mereka sadar Nabi Sulaiman itu sudah meninggal ketika tongkatnya sudah dimakan oleh rayap. Ketika dimakan rayap, kemudian jatuh, ternyata Nabi Sulaiman sudah meninggal dunia. Dan saat itu jin sadar, allau kanu ya'lamunal ghaiba ma labithu fi adzabin muhin. Ketika itu jin menyadari kalau seandainya mereka tahu tentang perkara yang gaib, niscaya mereka tidak akan berada dalam siksaan. Selama ini mereka mengira Nabi Sulaiman itu masih hidup, sehingga mereka tersiksa. Berada di bawah kekuasaan Sulaiman. Kalau seandainya dari awal mereka tahu, seandainya mereka tahu yang gaib, oh Sulaiman sudah mati ini, maka dari awal mereka keluar daripada belenggu kekuasaan Nabi Sulaiman. Tapi ternyata Allah menunjukkan kepada mereka, mereka tidak tahu tentang perkara yang gaib. Dan ini juga kaitannya dengan sihir, bahwa ketika seorang yang disebut penyihir atau dukun ataupun paranormal, siapapun lah kita sebut namanya, dengan berbagai macam profesi dan bidangnya. Ini kan macam-macam bidangnya. Kalau yang bidangnya adalah masalah hujan, namanya pawang hujan. Kalau masalah romantisme, itu siapa namanya, Pak Haji? Ya, tukang pelet lah misalkan. Macam-macam namanya. Kalau di Indonesia ini banyak namanya kiai-kiai juga. Jadi merusak status kiai. Ada yang menggandakan uang, macam-macam yang mereka lakukan. Bisa jadi sebagian benar, tapi bohongnya banyak. Karena disebutkan di dalam beberapa riwayat bahwa jin itu mereka senantiasa, dan di dalam Al-Quran disebutkan yastariquna sam'a, mereka mencari-cari dengar ke atas. Jadi apa ketetapan yang akan Allah buat untuk si fulan misalkan, dia berusaha untuk mencari sampai ke atas, dan ternyata di atas dia dengar. Kemudian dia dapatkan satu informasi, kemudian bersama satu informasi ini kepada kawannya dari kalangan manusia, dia sampaikan informasi yang satu ini ditambah dengan 70 informasi bohong. Jadi dari itu, maka kadang-kadang penyihir itu ataupun dukun itu kadang-kadang ada benarnya. Maksudnya kadang-kadang tepat dengan apa yang dia katakan. Karena memang ada kalanya jin itu membawa satu informasi yang benar, akan tapi bersama satu informasi yang benar ini ditambah dengan kebohongan sebanyak 70. Atau dengan banyak kebohongan yang lain. Sehingga kadang-kadang kita ketika melihat, oh ternyata dia benar, oh dia tahu yang gaib. Mungkin ketika itu jinnya lagi dapat informasi yang valid A1, kemudian disampaikan oleh si dukun sampai kepada pasien, ternyata menurut mereka benar. Gara-gara informasi A1 yang dia dapatkan ini, dan ternyata seperti apa adanya di lapangan, ternyata kejadian seperti yang diberitakan, akhirnya gara-gara informasi yang satu ini, dia, kalau iblis tadi menambahkan dengan 70 kebohongan, nanti dukunnya menambah lagi dengan kebohongan-kebohongan yang lain. Sehingga dia sekali benar, setelah itu dia nggak benar lagi. Ya, kayak pawang hujan misalnya, katanya dia bisa menghentikan hujan, kadang-kadang benar. Ketika dia melakukan sebuah aksi untuk pengalihan hujan, pada saat itu terjadi. Tapi pada waktu-waktu berikutnya, setiap dia melakukan aktivitas pawang hujan, ternyata yang terjadi adalah hujan semakin lebat. Nah, itu banyak di dalam kehidupan kita. Nah, dan itulah dukun. Makanya Rasulullah SAW mengatakan kepada umatnya, man ata arrafan wa saddaqahu bima yaqul faqad kafara bima jaa bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mendatangi dukun paranormal, kemudian dia membenarkan apa yang dia katakan, sesungguhnya orang ini sudah kafir terhadap apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi kita umat Rasulullah SAW tidak ada alasan untuk bersandar kepada hal-hal yang sifatnya sihir ataupun
yang sifatnya perdukunan. Jadi tentang kisah Nabi Sulaiman alaihissalam, setanlah yang kafir karena mereka mengajarkan sihir. Kemudian adapun kisah Harut dan Marut terjadi di Babilonia. Ada yang mengatakan mereka berdua ini adalah malaikat yang sengaja diutus oleh Allah SWT, terlepas daripada cerita apakah mereka cemburu. Karena kecemburuan malaikat ini kan sebelum manusia diciptakan sudah ada, bukan hanya Harut dan Marut saja. Jadi konon kata sebagian, tapi ini adalah sebuah cerita yang kita dengarkan saja, tidak kita benarkan, tidak pula kita dustakan. Mereka katanya cemburu ketika melihat manusia banyak melakukan pertumpahan darah di muka bumi, melakukan kemaksiatan, melanggar perintah Allah SWT, sehingga muncullah dua malaikat yang mengatakan kepada Allah, ya Allah, aku atau kami ingin izinkan kami turunkan kami ke dunia dan kami akan menunjukkan bahwa kami lebih baik dibandingkan dengan manusia. Sebagian mengatakan itu, tapi ini pendapat yang lemah. Maka disebutkan di dalam cerita itu, wah kemudian mereka diturunkan, dan ketika diturunkan dalam rupa manusia. Jadi mereka tidak diturunkan dalam rupa malaikat. Makanya Allah sebutkan di dalam surat Al-An'am halaman pertama di baris yang paling bawah, orang-orang kafir mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, laula unzila alaihi malakun. Muhammad ini mengaku sebagai nabi, sebagai orang yang diutus oleh Allah SWT. Kenapa bukan malaikat langsung dikirim oleh Allah? Kalau malaikat yang jelas bentuknya bukan seperti kita. Ibarat kalau malaikat diutus kepada manusia, mungkin ibarat komplotan semut yang ada di di hadapan Nabi Sulaiman ketika melihat Nabi Sulaiman alaihissalam, raksasa, mengerikan, dengan kemampuan yang luar biasa. Kalau seandainya malaikat diturunkan dalam rupa aslinya, mungkin manusia akan menganggap malaikat itu adalah Tuhan. Ya kan, luar biasa. Bisa jadi dia lebih luas daripada bumi. Karena disebutkan ketika malaikat diturunkan kepada Rasulullah SAW, dia sayapnya itu menutupi ufuk timur dan barat. Dilihat dari Mekah ketika itu. Artinya dia sangat besar. Kalau itu diturunkan ke dunia, kemudian dia mendakwahkan kepada Allah SWT, justru yang terjadi mungkin ketika pada zaman dia, mungkin orang akan mengatakan dia adalah sebagai malaikat karena masih berdialog dengan dia. Tapi setelah dia dikembalikan kepada Allah, apa yang terjadi? Mungkin setelah itu manusia akan menjadikan dia sebagai Tuhan. Tidak mungkin. Maka kalau seandainya pun malaikat diturunkan, walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajulan wa la labasna 'alaihim ma yalbisun. Kalau seandainya yang kami turunkan itu adalah malaikat langsung, bukan yang keluar daripada rahim manusia, maka kami akan jadikan dia seperti kalian juga. Kami jadikan dia menjadi laki-laki, dan kami akan pakaikan kepada mereka pakaian seperti layaknya manusia. Artinya dijadikan sebagai manusia. Dan ilmunya juga akan disamakan dengan ilmu manusia. Kan nggak bisa kita mengikuti orang yang ilmunya langsung dari langit dan dia bukan makhluk bagian daripada kita. Kalau seandainya ada malaikat datang kemudian dia datang dalam rupa manusia dan dia katakan dia adalah malaikat, kira-kira kita percaya nggak, Pak? Karena rupanya rupa manusia. Polemik juga kan, masalah juga. Dia datang, kamu manusia, kemudian dia tunjukkan kepada kita, saya bisa memindahkan gunung, ditamparnya gunung, terbang gunung. Kemudian yang kita kira-kira pikiran manusia sederhananya, apa yang akan ada di kepala manusia? Oh, berarti ini manusia sakti. Apakah manusia akan sepakat malaikat ini diimani seperti yang mereka inginkan, bahwa mereka adalah malaikat yang diutus oleh Tuhan? Yang di depan dia mungkin percaya karena berdialog mungkin, tapi yang jauh di sana, yang tidak melihat mereka secara langsung, akan bertanya juga atau akan berselisih juga tentang malaikat ini. Maka polemiknya nggak akan selesai. Maka kata Allah SWT, kalau seandainya kami jadikan malaikat itu langsung sebagai utusan, diturunkan ke bumi, maka yang akan kami lakukan adalah
kami ubah dia menjadi manusia seperti manusia yang lain. Makan seperti manusia, minum seperti manusia. Kalau ada manusia tapi tidak butuh makan, tidak butuh minum, ya akan didewakan juga. Maka sama aja dengan mendingan dari manusia langsung gitu. Jadi tidak dari kalangan malaikat. Maka di situ terjawablah syubhat atau pertanyaan daripada dari orang-orang kafir Quraisy ketika mereka mempertanyakannya kepada Nabi Muhammad SAW, kamu dari manusia, kami tahu nasabmu, lahir dari seorang ibu, dibesarkan oleh keluarganya, oleh kakek neneknya, sekarang mengaku sebagai nabi, kenapa Allah tidak langsung turunkan malaikat? Maka Allah katakan, kalau kami turunkan malaikat, kami akan jadikan malaikat itu menjadi manusia seperti yang lain. Kalau sudah menjadi manusia seperti yang lain, untuk bisa diikuti, maka dia harus punya sifat seperti manusia. Dia belajar seperti manusia. Dia tidak tahu juga seperti manusia yang lain, tidak tahu masalah yang gaib. Dia juga sakit seperti manusia yang lain. Dia juga menikah seperti manusia yang lain. Dan malaikat yang diturunkan, yang konon katanya dari langit diturunkan ke negeri Babilonia itu, yang disebut sebagai Harut dan Marut, diturunkan sebagai manusia. Nah, jadi diturunkan seperti yang Allah katakan dalam surah Al-An'am, kalau diturunkan malaikat ke bumi akan berubah jadi manusia. Maka ketika kedua malaikat ini diturunkan ke bumi, maka diberikanlah kepada keduanya sifat-sifat layaknya manusia. Mereka butuh menikah, mereka butuh makan dan minum dan segala macamnya, sehingga ketika mereka diberikan sifat itu, katanya mereka ini malah berkhianat, artinya bermaksiat juga seperti manusia yang lain. Jadi kalaupun benar cerita ini adalah ujian juga dari Allah untuk malaikat, sekaligus ujian juga bagi manusia. Dari sisi gaibnya, mereka bisa mengajarkan pada manusia hal-hal yang mistis, sesuatu yang sifatnya tidak terlihat. Mistis ini belum tentu sihir yang jelek ya maksud saya ya. Artinya sesuatu yang tidak terlihat tapi bisa berpengaruh. Nah, seperti sihir-sihir yang tujuannya untuk memisahkan antara dua pasangan atau antara satu pasangan. Jadi diturunkan di Babilonia, mereka mengajarkan kepada mereka sihir dalam bentuk ujian, akan tetapi sihir itu malah digunakan secara salah oleh kebanyakan manusia yang hidup pada zaman itu. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi dari apa yang kita baca di sini ada beberapa pelajaran yang dapat kita ambil. Yang pertama adalah bahwa hubungan antara jin dan manusia itu memang ada. Ada segolongan manusia dan jin yang bekerja sama yang saling bekerja sama. Jin memberikan apa yang dibutuhkan oleh manusia berupa hal-hal yang ajaib bagi manusia, misalkan untuk mencuri dengan tuyul misalkan. Bisa saja hal itu terjadi. Jin memberikan sesuatu yang dibutuhkan manusia, dan begitu juga manusia memberikan kepada jin sesuatu yang diinginkan oleh jin. Dan yang bekerja sama ini itu adalah jin-jin yang salah di dalam kehidupan mereka. Artinya jin-jin yang sesat. Dan itu seperti disebutkan di dalam surat Al-An'am ayat 127. Di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ma'syaral jinni qad istakthartum minal insi wa qala awliya'uhum minal insi rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din wa balaghna ajalana alladhi ajjalta lana qala an-naru maswaakum ila akhir ayat. Jadi pada hari kiamat Allah berfirman kepada jin. Ini jin yang bekerja sama dengan manusia. Karena jin yang bekerja sama ini pasti adalah jin yang buruk. Kalau jin yang baik, dia tidak akan berhubungan dengan yang lain. Dia tidak akan ikut campur urusan manusia. Apalagi kalau sampai menyakiti manusia yang lain. Berarti ini bukan jin yang baik. Kalau ada jin yang bikin kesurupan, itu bukan jin yang baik. Kemudian Allah berfirman kepada jin pada hari kiamat nanti, wahai jin, sesungguhnya kalian sudah istaktsantum minal insi. Kalian sudah mengambil terlalu banyak dari manusia, menyesatkan terlalu banyak dari kalangan manusia. Tapi apa yang terjadi? Yang menjawab bukan jinnya langsung.
Yang menjawab justru partnernya dari kalangan manusia. Nah, jadi saking eratnya kerjasama antara jin dan manusia yang sudah berkolaborasi di dunia, sampai di akhirat pun mereka saling berkolaborasi juga dalam menjawab pertanyaan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala awliya'uhum minal insi rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din. Ya Rabb kami, dulu kami sudah saling bersenang-senang antar sesama kami. Dia memberikan kepada saya ini, saya berikan kepada dia itu. Jin biasanya, kalau jin yang jahat, pasti dia mintanya yang aneh-aneh. Contohnya apa? Darah haid misalkan. Kamu minum darah haid. Biasanya yang diminta oleh jin itu tidak akan lepas daripada yang namanya maksiat dan kekufuran. Itu pembayarnya. Kenapa? Karena memang jin yang mau bekerja sama itu adalah jin yang kafir. Nggak ada jin yang baik mau ngurusin urusan manusia, membantu manusia untuk melakukan kejahatan. Berarti yang diminta oleh jin ini, karena dia sudah tersesat adalah agamanya. Darah haid, janin, ada juga yang untuk meningkatkan ilmu kebalnya, yang dia cari adalah janin. Luar biasa, itu pembayarnya. Dan saya dapat cerita juga dari senior saya, dia seorang peruqyah di Riau. Dia punya cerita. Jadi di sebuah daerah nggak tahu di daerah Jawa Tengah atau pokoknya di salah satu daerah di Jawa, dia cerita ada seseorang yang dianggap kiai. Kemudian kiai ini kemana-mana pakai sorban, pakai jubah gitu, menunjukkan kekiaiannya. Dan di rumahnya dia punya sesuatu tempat atau suatu kamar yang tidak boleh dibuka walaupun dia sudah meninggal dunia. Dia minta kepada anak-anak dan keluarganya, kamar ini sampai kiamat jangan dibuka. Dan ternyata ketika dia meninggal, dan kiai ini yang dia lakukan sehari-hari adalah dia menyembuhkan orang. Jadi kalau ada yang sakit datang ke rumah dia, memberikan pengobatan terapi. Dan rata-rata yang datang ke rumah dia sembuh dari sakitnya. Dan dia menunjukkan kesalehan. Dan ketika dia sudah meninggal, salah seorang dari anaknya yang kebetulan juga aktivis, katanya aktivis Muhammadiyah, penasaran dengan apa yang ada di dalam. Dan dia paksa buka pintu kamar itu, dan ternyata yang ada di dalam adalah toilet, dan toilet itu kiri kanannya itu landasannya Al-Quran. Di luar dia tampil sebagai kiai, tapi ternyata ritual dia adalah menyembah dan memberikan sesembahan kepada jin yang tersesat atau setan iblis yang tersesat itu. Jadi dia buang hajat di atas Al-Quran. Tapi pembayarnya dari jin itu apa? Siapa yang datang dibantu untuk kesembuhannya. Jin kan mungkin jin bisa tahu ini sakitnya apa, obatnya apa. Mungkin. Ya bisa aja. Seperti jin bisa mendatangkan mutiara untuk Nabi Sulaiman dari lautan. Bisa juga melakukan berbagai macam hal untuk Nabi Sulaiman alaihissalam. Itu juga mungkin untuk teman-teman dia dari kalangan manusia. Ini adalah bentuk istamta'a ba'duna bi ba'din. Dahulu kami sudah saling bersenang-senang. Dia memberi ini, saya memberi ini. Kata manusia ketika ditanya oleh Allah SWT. Padahal yang ditanya adalah jin. Yang menjawabnya adalah manusia. Saking dekatnya hubungan antara mereka berdua. Dan Allah katakan setelah itu apa? Wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimina ba'dad bima kanu yaksibun. Dan demikianlah kami jadikan sebagian daripada mereka itu sebagai wali bagi yang lain lantaran apa yang mereka perbuat. Jadi perbuatan kita akan mengarahkan kita kepada makhluk yang mana Allah akan ikatkan kita. Apakah kepada makhluk yang baik Allah jadikan kita saling berwali, ataukah kepada makhluk yang buruk? Kalau buruk dari manusia dijadikan temannya yang buruk juga dari kalangan jin. Jadi mereka saat itu bisa saling bekerja sama. Ini yang pertama. Jadi bisa saling bekerja sama. Jadi hakikat sihir itu ada, tapi pada zaman ini sihir sudah tidak lagi menjadi sesuatu yang dominan dalam kehidupan manusia, karena manusia tidak lagi dikuasai oleh perasaan. Kalau pada zaman dulu orang kesalutan, salut begini, kemudian beriman. Gitu. Nah, kalau sekarang orang sudah lebih kepada logika.
ketika malaikat mengajarkan, ini pelajaran yang kedua, malaikat mengajarkan sihir, tapi tujuannya adalah untuk menguji manusia. Sebagaimana dunia ini juga diturunkan atau diciptakan oleh Allah SWT sebagai ujian bagi manusia, untuk melihat siapa yang sabar, siapa yang terbaik amalnya. Kalau dalam Al-Quran begitu, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Begitu juga ketika dua malaikat ini diturunkan untuk menguji manusia, untuk melihat siapa di antara manusia yang paling bagus di dalam mengendalikan emosi, mengendalikan dirinya, sehingga tidak menjadikan sihir itu sebagai alat untuk menyakiti diri mereka sendiri. Kalau malaikat mengajarkan sihir adalah untuk menguji manusia, maka iblis atau setan mengajarkan sihir untuk menyesatkan manusia. Jadi kalau malaikat dia nggak dapat untung dari sihir yang diajarkan. Kalau kalau setan dia dapat untung dari sihir yang diajarkan. Untungnya apa? Pengikutnya semakin banyak. Jadi kalau mempelajari sihir daripada malaikat, dan itu pada zaman dahulu untuk orang yang dahulu, maka malaikat itu tidak dapat apa-apa, hanya sekedar menjalankan perintah sambil memberikan peringatan bahwa ini adalah ujian bagi kalian. Nah, kalau iblis atau setan, dia mengajarkan, menyebarkan sihir, tujuannya adalah untuk membelenggu manusia supaya berada di dalam kesesatan dan menjadi pengikut mereka. Kemudian kesimpulan berikutnya adalah sihir tidak memudaratkan, jadi tidak perlu takut sihir. Kalaupun misalkan, kalau gitu nanti kita mati, nggak masalah. Justru kita, kalau seandainya berhadapan dengan hal-hal yang menakutkan gitu, yang harus kita tanamkan dalam diri kita itu adalah kita siap mati kalau seandainya Allah kehendaki mati. Ini ada sebuah pengalaman dari senior saya. Dia alumni LIPIA di Jakarta, di Buncit Raya. Dia seorang peruqyah. Jadi ketika dia menyebarkan ilmu ruqyah di kampung di Payakumbuh di Sumatera Barat, dia ditantang oleh dukun-dukun yang ada di sana. Dan dia tidak takut karena imannya sudah kuat. Jadi kita bisa melihat di situ betapa kuatnya keimanan dibandingkan dengan tipu daya sihir. Jadi suatu ketika dia berpapasan dengan 3 orang dukun sekaligus dan mereka membawa senjata. Dan mereka berusaha untuk menyerang ustadz ini, kebetulan senior saya. Dan ketika mereka hendak menyerang, dia langsung mengucapkan Allahu Akbar. Hanya dengan Allahu Akbar saja, ini 3 dukun itu tumbang dan merasa langsung ketakutan. Jadi mereka tidak mendatangkan mudarat sebenarnya. Dan kalau seandainya sihir mereka, para dukun itu memang bisa mendatangkan mudarat, kenapa dia tidak? Kenapa harus pakai parang ini? Logika kan juga gitu Pak dia. Kenapa harus pakai parang? Disantet aja dari jauh. Kalau seandainya memang memudaratkan, ternyata juga tidak bisa. Dia harus pakai parang. Dukun kok main parang gitu. Nah, kan nggak nyambung dengan profesi dia. Jadi tidak perlu takut dengan yang namanya sihir. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam juga berhadapan dengan penyihir juga tidak takut, dan Allah mengajarkan dia agar tidak takut. La takhaf. Kemudian yang pelajaran berikutnya, memang ada di antara kita yang sulit untuk mengendalikan diri daripada kalau sudah tahu tentang ilmu sihir untuk tidak menggunakannya. Maka dari itu sebaiknya ilmu sihir bukan ilmu yang kita pelajari, bukan ilmu yang menjadi prioritas dalam hidup kita. Bahkan tidak ada gunanya bagi kita untuk mempelajari ilmu sihir kecuali mengetahui hakikat sihir. Kalau mengetahui hakikat sihir itu, ya setiap kita harus tahu mana yang baik untuk kita ikuti dan mana yang buruk untuk kita hindari. Tapi kalau mempelajari sihir itu dari awal, kemudian bagaimana prakteknya, itu pertama adalah sesuatu yang tidak mendatangkan manfaat bagi kita, digunakan tidak bisa, sedangkan di sisi lain waktu kita terbatas di dunia ini. Barangkali demikian Bapak dan Ibu yang rahmat Allah SWT sebagai kajian kita pada pagi hari ini. Dan untuk kita ketahui juga, ayat ini juga menjadi salah satu ayat yang biasa dipakai untuk ruqyah. Jadi ayat ruqyah itu yang utamanya Al-Fatihah pasti, kemudian awal daripada surat Al-Baqarah,
Kemarin Pak Birsal ketika syukuran rumah sudah membaca ayat ini dianjurkan juga untuk setiap rumah membaca surat Al-Baqarah ataupun ayat-ayat yang terkait dengan masalah ruqyah ini. Al-Fatihah 5 ayat pertama daripada surat Al-Baqarah. Ayat ini untuk kalau seandainya ada yang kesurupan atau meruqyah diri sendiri, dan juga ayat kursi. Nah, nanti juga akan kita pelajari juga ayat kursi, kandungan yang ada di dalamnya, dan ayat kursi disebut sebagai ayat yang paling mulia di antara seluruh ayat Al-Quran dari hadis Rasulullah SAW. Kemudian 3 ayat terakhir daripada surat Al-Baqarah, itu di antara ayat-ayat ruqyah yang kita rutinkan diri kita ajarkan pada anak dan keluarga kita untuk membaca ayat-ayat ini. Barangkali itu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada yang ingin kita diskusikan, silakan. Allah a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah pertanyaan Ustaz. Oke Pak Yus. Tadi kalau nggak salah di dalam Nabi itu nggak suka orang bertanya. Hmm. Masalah